Baiklah semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan presentasi kami mengenai sistem ekonomi tradisional. Saya pertama-tama perkenalkan dulu kelompoknya. Yang pertama anggotanya adalah 1. Andreas Nenggolan, 2. Putri Adelia, 3. Raymond Situmorang, 4. Samuel Ardian Valentino Silaban. Dalam presentasi kami akan memasukkan 5 subbab, yaitu sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, pengertian dari sistem ekonomi tradisional. 2. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. 3. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Yang keempat, kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Dan yang kelima, negara-negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Pengertian sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama atau disebut juga demokratis, sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem ini, segala barang dan jasa yang diperlukan dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain, kaitan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang produksi semuanya diatur oleh masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau tukar barang dengan barang. Keempat, belum mengenal pembagian kerja. Kelima, masih terikat tradisi. 6. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Ketujuh, tugas pemerintah yang terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Pertama, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat erat. Kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Ketiga, tidak individualistis. Keempat, sistem ekonomi tradisional tak menjaga budaya tradisional suatu negara dan juga dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat. Kelima, tidak ada monopoli dari pemerintah. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi tradisional, yang pertama, teknologi yang digunakan masih sangat rendah sehingga produktivitas rendah. Mutu barang hasil produksi masih rendah. 3. Sistem ekonomi tradisional tidak terbuka luas, sehingga hanya bisa berdiri di negaranya sendiri. 4. Tingkat persaingan pasar rendah. Kelima, digunakannya sistem konvensional membuat perkembangan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Keenam, tidak ada standar nilai yang digunakan dalam transaksi tukar-menukar barang. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki negara-negara mana saja yang masih memiliki atau menganut sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu adalah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih jauh terjangkau oleh pemerintahan. Salah satunya itu adalah daerah Nduga Papua dan suku Baduy. Hal ini terjadi karena sebagian kecil dari daerah Indonesia itu ada yang menganut sistem tradisional karena masih belum tersentuh oleh teknologi atau teknologi yang mereka miliki, yang mereka gunakan itu masih sangat kuno. Kedua, itu adalah negara di benua Afrika, yaitu di pedesaan Ethiopia. Hal ini terjadi karena SDM yang mereka miliki itu belum bisa mereka gunakan atau belum paham sama sekali untuk menggunakan teknologi atau peralatan-peralatan modern. Negara yang ketiga adalah negara Malawi.
Malawi menganut sistem ekonomi tradisional karena kurangnya akses kesehatan, pendapatan penduduk yang sangat rendah, kualitas pendidikan yang buruk, sehingga mereka terpaksa harus masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Yang keempat, itu adalah negara di pedesaan Afrika Tengah. Afrika Tengah masih menganut sistem ekonomi tradisional karena pemerintahnya memiliki peran sangat terbatas dalam mengatur sistem perekonomian dan transaksinya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.